Horor mencekam malam di desa lereng gunung itu terasa berbeda. Udara dingin yang menusuk hingga ke tulang, dibalut kabut tebal yang seolah hendak menelan segalanya. Sunoko dengan seragam ronda lusuhnya berjalan gontai. Langkahnya membawanya menuju satu-satunya sumber kehangatan di tengah keheningan yang mencekam. Warung kopi Pak Karim. Jarum jam sudah menunjuk pukul 2 dini hari, dan yang ia inginkan hanyalah secangkir kopi hitam pahit untuk mengusir kantuk dan hawa dingin yang tak tertahankan. Ia memilih duduk di bangku kayu panjang dekat jendela. Udara di dalam warung sedikit lebih hangat, meski aroma lembab masih terasa kuat. Di balik meja, Pak Karim terlihat sibuk meracik kopi pesanan. Sunoko menyesap kopinya perlahan. Tatapannya kosong menerawang keluar ke arah kabut tebal yang membuat desa seolah lenyap dari pandangan. Tiba-tiba, derit pintu warung yang terbuka memecah keheningan. Hembusan udara dingin yang tajam menyergap sejenak, membuat bulu kuduk Sunoko meremang. Seseorang melangkah masuk sambil mengucapkan salam lirih. Sunoko menoleh, dan seketika itu juga jantungnya terasa mencelos hingga ke lutut. Dunianya seolah berhenti berputar. Sosok yang berdiri di ambang pintu itu adalah Pak Rono, tetangganya yang dikenal ramah dan baik hati. Namun, ada satu masalah besar yang mustahil diabaikan. Pak Rono baru saja dikuburkan kemarin sore. Sunoko mematung di tempatnya. Pikirannya kosong, lumpuh oleh kengerian yang tak terlukiskan. Ia menatap lekat-lekat wajah Pak Rono. Pucat, sangat pucat, aris abu-abu pudar, seolah tak ada setetes pun darah yang tersisa di tubuhnya. Di bawah cahaya remang-remang lampu Petromax, Sunoko bisa mencium aroma aneh yang menusuk hidung, bau tanah basah yang begitu akrab dengan liang lahat. Anehnya, Pak Karim melayani Pak Rono dengan sikap biasa saja. Seolah-olah tamunya itu adalah manusia paling hidup dan normal di seluruh desa. Pak Rono memesan secangkir kopi hitam, lalu duduk di bangku panjang tepat di hadapan Sunoko. "Noko, tumben sendirian, mari ngopi bareng," sapa Pak Rono. Suaranya terdengar serak dan sangat rendah, lebih mirip bisikan yang datang dari tempat yang sangat jauh. Sunoko, yang seharusnya bernama Sumar dalam cerita ini, hanya bisa mengangguk kaku. Ia berusaha keras mencari petunjuk bahwa semua ini hanyalah halusinasi akibat kelelahan dan dingin. Namun, saat uap panas dari cangkir kopi Pak Rono mengepul di atas meja kayu, Sumar melihat sesuatu yang membuatnya yakin. Sebuah bayangan aneh muncul sesaat di bawah lengan Pak Rono, lalu lenyap ditelan kegelapan. Ia sadar ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Obrolan basa-basi yang canggung itu tak berlangsung lama. Pak Rono membungkukkan tubuhnya sedikit ke depan, menatap Sumar dengan sorot mata yang penuh dengan beban berat. "Mar, aku butuh bantuanmu. Ada amanat yang belum sempat aku sampaikan sebelum pergi." Sumar mendengarkan dengan napas tertahan. Setiap tarikan napasnya terasa seperti menelan butiran pasir. Seluruh tubuhnya tegang, namun ia tak bisa lari. "Tolong, sampaikan pada istriku," lanjut arwah itu. "Di bawah dipan di kamar kami, ada uang yang aku simpan di dalam sebuah kaleng bekas. Uang itu harus segera dibayarkan untuk melunasi utang kepada Pak Modin. Aku belum sempat menitipkannya sebelum ajalku datang." Begitu. Mendadak, pesan itu terdengar begitu tulus, mendesak, dan syarat akan penyesalan yang mendalam. Selesai menyampaikan pesannya, Pak Rono berdiri dari duduknya. "Terima kasih, Mar. Tolong ya," ucapnya lirih. Sumar hanya sempat mengedipkan matanya sekali.
Dan saat matanya terbuka lagi, kursi di hadapannya telah kosong. Hanya tersisa sebuah gelas kopi yang kini tampak dingin, kering, dan berkerak. Seolah sudah ditinggalkan berjam-jam. Sosok Pak Rono lenyap begitu saja, tanpa suara, tanpa jejak. Dengan tubuh gemetar hebat, Sumar berbalik menghadap Pak Karim, yang dalam kebingungannya ia panggil Pak Komar. "Kom, tadi Pak Rono ngajak aku ngopi bareng kan?" Pak Karim menatapnya dengan dahi berkerut, penuh kebingungan. "Rono, sejak tadi Mas Sumar duduk di sini sendirian. Memangnya ada orang lain yang datang?" Kengerian Sumar mencapai puncaknya saat ia tiba di rumah. Istrinya, Lasmi, langsung melihat wajah Sumar yang pucat pasi seperti mayat. Saat Sumar mencoba menceritakan pertemuannya yang ganjil di warung, Lasmi memotongnya dengan sebuah pengakuan yang seketika meruntuhkan seluruh logika Sumar. "Warung Pak Karim itu sudah tutup 2 hari, Mas. Pak Karim sedang menjenguk anaknya di kampung seberang." "Kenapa Mas Sumar ke sana malam-malam begini?" "Warung itu tutup. Pak Karim tidak ada di sana." Jadi, tadi ia duduk dan berbicara dengan arwah tetangganya di sebuah warung kosong yang hanya menyerupai warung kopi dalam ilusi semata. Namun, amanat tetaplah amanat yang harus dilaksanakan. Pagi harinya, dengan sisa-sisa keberanian yang ia kumpulkan, Sumar mendatangi rumah Bu Rono. Ia menceritakan segalanya dengan terbata-bata. Ajaibnya, Bu Rono tidak terkejut. Ia bercerita bahwa ia juga didatangi mendiang suaminya dalam mimpi semalam. Ketika Sumar menyampaikan pesan tentang uang utang di bawah dipan, Bu Rono segera memeriksanya. Benar saja, di sana mereka menemukan sebuah kaleng berisi uang yang jumlahnya cukup untuk membayar lunas seluruh utang mendiang suaminya. Malam berikutnya, sebuah rasa penasaran yang bercampur dengan tanggung jawab menarik Sumar kembali ke lokasi warung misterius itu. Dari kejauhan, ia melihat lampu Petromax di dalam warung menyala lagi, memancarkan cahaya redup di tengah kegelapan pekat. Dan di dalam, duduk sendirian di bangku yang sama, adalah arwah Pak Rono. "Aku tahu kau akan datang, Mar," ujar arwah itu sambil tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang lebih tampak seperti kesedihan. "Terima kasih. Kau sudah menepati janjimu. Hanya kau yang tidak lari ketakutan." Saat Sumar dan sosok arwah itu berbincang singkat, mendadak pintu warung terbuka dengan keras. Pak Karim yang asli, yang baru saja pulang dari kampung, berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi, kaget melihat lampu warungnya menyala, dan ada 2 gelas kopi bekas di atas meja. Padahal warung itu seharusnya terkunci rapat sejak 2 hari lalu. Sumar menceritakan segalanya, dari awal pertemuan hingga tuntasnya amanat pertama. Pak Karim terdiam. Lalu ia teringat sesuatu. Malam sebelum meninggal mendadak, Pak Rono memang mampir ke warungnya dan memesan apa yang ia sebut sebagai kopi terakhir. Tepat saat itu, sebuah kaleng kecil jatuh dengan suara denting pelan di kaki Sumar, seolah dijatuhkan dari udara kosong. Di dalamnya ada sebuah gulungan kertas kecil. Pesan kedua, arwah Pak Rono meminta Sumar agar Bu Rono dicarikan sepucuk surat yang ia sembunyikan di bawah sebuah batu dekat sumur tua di belakang rumah mereka. Surat itu adalah pesan cinta terakhir untuk istrinya. Samar-samar, arwah Pak Rono muncul di sudut ruangan, mengucapkan terima kasih untuk yang terakhir kalinya. Sebelum lampu Petromax padam dengan sendirinya, meninggalkan Sumar dan Pak Karim dalam kegelapan dan kengerian yang pekat. Keesokan harinya,
Pesan terakhir itu pun sampai kepada yang berhak. Surat itu bukan hanya berisi kata-kata perpisahan yang menyentuh hati, tetapi juga sebuah janji dan pesan khusus yang penuh makna. Jika kamu rindu, seduh saja secangkir kopi pahit untukku. Burono menangis haru, memeluk surat itu erat-erat. Semua amanat kini telah tuntas. Sunoko atau Sumar kini menyadari satu hal penting, bahwa tidak semua yang datang dari kegelapan dan alam baka berniat jahat atau menakuti. Terkadang mereka hanyalah jiwa-jiwa yang tersesat, yang masih terikat pada dunia karena urusan yang belum tuntas. Dan mereka hanya butuh satu hal, seorang manusia pemberani yang mau mendengarkan keluh kesah mereka.